Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Putari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4 yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, aturan merapikan benda dan aturan meminjam barang orang lain. Nah, selanjutnya nanti yang kedua kita juga akan belajar tentang pengurangan dua bilangan serta menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Baik anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak hebat, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar kamar Lani. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Nah, anak-anak hebat, bagaimana dengan kamar kalian di rumah? Apakah kalian juga bisa merapikannya sendiri? Nah, anak-anak, berikut ini adalah aturan kegiatan merapikan kamar di rumah. Anak-anak bisa mempraktekannya ya di rumah. Yang pertama, merapikan mainan. Lalu yang kedua, menata buku di raknya. Kemudian yang ketiga, menyapu lantai kamar. Nah anak-anak, merapikan kamar merupakan salah satu aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Baik anak-anak, sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Nah, di sini ada Ibu Udin dan Kakak Mutiara. "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" tanya Ibu kepada Kak Mutiara. "Penggarisku hilang, Bu," jawab Mutiara. "Mungkin kamu lupa menyimpannya." Tiba-tiba Udin datang. "Mengapa kamu sedih, Kakak?" tanya Udin kepada Kak Mutiara. "Penggarisku hilang, Udin." "Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah?" tanya kembali Udin kepada Kak Mutiara. Lalu Kak Mutiara menjawab, "Iya, betul, warnanya merah." "Maafkan aku, Kakak, aku tadi meminjamnya sebentar," jawab Udin. Kemudian Ibu berkata, "Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin." Udin pun menjawab, "Iya, Bu, maafkan aku, Kakak." Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, anak-anak, jika kalian ingin memakai barang yang bukan milik kalian, kalian harus izin kepada yang memiliki barang ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah aturan ketika meminjam barang orang lain. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Lalu yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Kemudian yang ketiga,
menjaga barang agar tidak rusak. Lalu yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, jangan lupa berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Hari ini Udin dan Benny bermain kertas lipat di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Mereka segera merapikannya. Udin menyapu menggunakan sapu ijuk, sedangkan Benny membuang sisa kertas yang terkumpul ke tempat sampah. Udin dan Benny menggunakan benda sesuai kegunaannya. Nah, sapu ijuk itu digunakan untuk menyapu, sedangkan tempat sampah itu digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Nah, benda yang digunakan sesuai kegunaannya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, sekarang perhatikan contoh benda-benda berikut sesuai dengan kegunaannya. Nah, anak-anak, ketika kalian bermain, kalian harus menggunakan benda tersebut sesuai dengan kegunaannya ya. Jadi yang pertama, di sini bermain ayunan tidak sambil berdiri. Nah, supaya apa? Supaya kalian tidak terjatuh. Lalu menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Contohnya di situ sapu. Nah, sapu digunakan untuk menyapu ya, bukan untuk digunakan bermain. Kemudian gambar yang berikutnya, tidak mencoret-coret tembok. Nah, ini juga tidak harus dilakukan ya, karena tembok untuk mencoret itu kita ada tempatnya, yaitu di kertas atau di buku gambar. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, anak-anak, di sini karena buku Siti akan disumbangkan, jadi jumlah buku Siti berkurang ya. Nah, pernyataan tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. 43 dikurangi 21 sama dengan berapa ya? Nah, ingat ya anak hebat, pengurangan akan lebih mudah jika dilakukan dengan cara pengurangan bersusun pendek. Nah, seperti ini. Jadi, tahapan pertama yang dikerjakan adalah kita kurangkan dulu satuannya. Satuannya terletak di belakang ya. Ada 3 satuan dan 1 satuan. Sekarang kita kurangkan ke bawah. 3 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 2. Nah, berikutnya kita kurangkan puluhannya. Nah, puluhannya ada terletak di depan, yaitu 40-an dan 20-an. Sekarang kita kurangkan ke bawah. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Jadi buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Nah, bagaimana anak hebat? Mudah kan cara menghitungnya? Baik, sekarang kita coba mengerjakan latihan soal berikutnya ya. Coba kalian buka halaman 157. Nah, di situ ada soal Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah titik-titik buah. Nah, berapa ya jumlahnya?
Nah, sekarang perhatikan jumlah mobil-mobilan Udin seluruhnya ya. Ada berapa? Ada 54. Kemudian Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Nah, jadi mobil Udin berkurang ya karena diberikan kepada temannya, akhirnya mobil Udin berkurang. Nah, di sini kita tulis 54 dikurangi 23 sama dengan, nah, kita bisa melakukannya dengan cara dikurangi bersusun pendek. Ingat anak hebat, kita kurangkan dulu satuannya. Nah, sekarang 4 dikurangi 3 ada 1, pinter. Lalu 5 dikurangi 2 ada 3. Iya, jadi mobil-mobilan Udin sisanya ada 31. Baik anak hebat, sekarang coba buka buku kalian halaman 174 dan 175. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah, nah anak-anak, dari soal tersebut kita ketahui bahwa semula Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Kemudian Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Jadi gelas Ibu Siti akan bertambah. Nah, jadi bisa ditulis 30 ditambah 12 sama dengan, nah anak-anak kalian bisa menghitungnya dengan cepat, yaitu dengan cara menghitung bersusun pendek. Jadi 30 ditambah 12 sama dengan 42. Nah, sekarang perhatikan soal berikutnya. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, nah, sekarang perhatikan jumlah gelas Ibu Siti tadi 42 buah. Karena gelas Ibu Siti ada yang pecah, jadi gelas Ibu Siti akan berkurang. Jadi bisa ditulis 42 dikurangi 12 sama dengan, nah anak-anak kalian bisa menghitungnya dengan cara dikurangkan dengan bersusun pendek. Jadi berapa? 42 dikurangi 12, hasilnya adalah 30. Baik, soal berikutnya. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, nah ini juga sama cara pengerjaannya. Gelasnya tadi 42 buah. Nah, jika 30 buah gelas pecah, maka berkurang gelasnya ya. Kita bisa menulis dengan cara 42 dikurangi 30. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan cara bersusun. Jadi 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Yuk perhatikan pernyataan berikut ini ya. Ketiga operasi hitung tersebut memiliki penjumlahan seperti berikut. 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 dikurangi 12 sama dengan 30. 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Jadi, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan.
Baik, selanjutnya perhatikan operasi penjumlahan berikut ini. 53 ditambah 35 sama dengan 88. Nah, sekarang ada soal di bawahnya. Di situ 88 dikurangi 53 sama dengan berapa ya? Nah, anak-anak, yuk kita lihat kembali operasi penjumlahannya. Nah, di situ 53 ditambah 35 sama dengan 88. Kemudian kita cocokkan bilangannya. Di situ keduanya sama-sama memiliki bilangan 88 dan 53. Nah, sekarang yang tidak ada di situ yaitu bilangan berapa ya? Ya, bilangan 35. Nah, jadi 88 dikurangi 53 sama dengan 35. Baik, selanjutnya bawahnya 88 dikurangi 35 sama dengan berapa ya? Nah, anak-anak coba perhatikan operasi penjumlahannya lagi yang di atas. Nah, di situ kalian perhatikan bilangannya yang sama-sama memiliki bilangannya, yaitu ada 88 dan 35. Nah, bilangan yang tidak ada di situ berapa ya? Iya, bilangannya adalah 53. Jadi 88 dikurangi 35 sama dengan 53. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah Putari sampaikan. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Bagaimana tentang aturan merapikan benda dan aturan meminjam barang orang lain itu seperti apa? Kalian sudah paham ya? Dan yang barusan ini tadi yaitu tentang pengurangan dua bilangan. Nah, bagaimana cara mengurangi dua bilangan dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anak, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti jika ada soal-soal kalian kerjakan, kalian nanti bisa bertanya kepada orang tua kalian jika ada yang kurang paham, atau nanti bisa ditanyakan kepada guru kelas kalian. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Putari akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.